Halo, WhatsApp bre, balik lagi sama bolang online. Yap, benar bolang online. Bolang online ini channel baru bre. Cobalah tolonglah dibantu subscribe sama like-nya ya gak sih. Jadi channel ini nih sengaja gue bangun baru, bener-bener baru. Ya buat informasi tips and trik mungkin ya, sama kita spill dunia pertaksi onlinean di tahun 2025 ini masih oke gak ya. Mudah-mudahan aja sih masih asik ya buat main gokar ini ya. Oke, gini bre, ini mau ada cerita sedikit sekaligus informasi nih buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama atau baru mau rencana mutasi. Oke, sesuai sama judul, ini tentang mutasi dari go ride ke gokar via GoFleet. Oke, sebelumnya gini, gua ini mitra dari Gojek di GoRide dari tahun 2017 ya. Bukan yang oke punya, bukan yang platinum, bukan yang high gitu ya kan, pemain cewek lah. Jadi gini, gue punya niat pengen mutasi ini dari motor ke mobil ceritanya. Akhirnya gue putusin tuh waktu hari Senin bulan Mei tanggal 26 ya kalau nggak salah. Coba kita lihat, bener bre, tanggal 26 bre, 26 Mei 2025 gue putusin daftar di GoFleet karena ya gue gak punya mobil. Singkat cerita, gue daftar di GoFleet. Di situ gue lihat isi-isinya ya sekilas. Di situ dijelasin ada tiga program dari GoFleet yang ditawarin untuk mitra gokar nih, mulai dari paket reguler, terus paket andalan sama paket prima tuh. Bener gak tuh paket? Ya pokoknya disediain di situ untuk unit mulai dari Sigra, Kalia, Avanza, Xenia gitu, Innova gitu ya, dengan per hari yang beda-beda tergantung unit ya gitu. Nah kebetulan gue putusin, gue di situ ngambil paket reguler unit Xenia Avanza, nicknya 2019 dengan biaya setoran per harinya tuh 180.000. Gokil. Setahu gue dulu tuh waktu awal-awal mungkin ya, kalau nggak salah ya, gue cuman sekelibetan aja gitu, gue lihat kayaknya harganya tuh masih di angka 140 sampai 150 ribuan lah. Bahkan kalau kayak unit Kalia Sigra gitu bisa cuman 120-an mungkin kalau nggak salah ya. Coba deh, kalau emang salah ya maaf, namanya juga baru tahu. Singkat cerita, gue daftar, gue ambil program ini, bukan paket, program deh, program reguler. Oke, gue daftar di situ tanggal 26. Dah ceritanya gue daftar, udah isi data ya kan, upload dokumen kayak KTP, SIM, SKCK tuh dipinta tuh, tapi sifatnya bisa nyusul. Cuman gua ini emang waktu kemarin itu bulan-bulan lalu sempat ngurus SKCK ya.
ya alhasil SKCK gue masih aktif, jadi ya udah gue ajuin aja, gue masukin aja sekalian. Jadi gue nggak ada tuh berkas atau data yang kurang gitu kan. Udah gue daftar hari itu, taunya tuh pas hari Selasanya gue dapet WA dari GoFleet bahwa gue tuh lolos tahap 1. Anjay, ada tahapnya gak tuh. Gue di WA sama GoFleet. Nih gue kasih lihat WA nya. Mana ya, nih dia. Selamat, Anda lolos pendaftaran tahap 1 Mitra GoFleet. Nah, terus di sini gue dapat infonya bakal dihubungi sama agent dari pihak GoFleet. Nah, di sini nih isi form tahap 2 nih. Ini ngisi di Google Form ya. Ini kalau kita klik nanti kita masuk ke Google Form, baru kita isi lagi ya kayak data-data diri kita lah, termasuk kontak darurat gitu kan. Ya bisa lu kasih ke kontak istri atau orang tua mungkin gitu kan. Akhirnya udah gue turutin dah tuh, gue kerjain. Pas di hari Selasa itu udah gue selesai kerjain, hari Rabunya itu gue dapet WhatsApp dari agent, GoFleet. Isinya sih sama aja sih ya, cuman konfirmasi aja ya bener gitu. Gue daftar di GoFleet paket reguler, ikut program reguler. Nah di situ dia ngarahin gue untuk melakukan pembayaran joining fee sebesar 200.000. Kan joining fee-nya, kan ada joining fee ya kita ya, 750.000. Nah itu kita pas waktu dihubungin sama agent itu kita cuma suruh bayar 200 dulu, nanti sisanya itu kita selesaiin di kantor GoFleet sekalian pembikinan akun sama serah terima kunci. Begitu gue udah transfer, akhirnya gue dimasukin list untuk segera disurvei. Beneran aja tuh malamnya tuh gue disurvei, malam itu juga gue disurvei. Ya disurvei ya mestinya sih kalau menurut gue sih hanya sebatas buat mengetahui bahwa oh ya bener nih calon mitra ini tuh tinggal di lokasi tersebut gitu kan, sesuai sama KTP atau sesuai sama domisilinya kalau memang dia beda ya KTP-nya apa domisilinya sama KTP. Intinya sih ya ngecek lah keberadaan kita bener kagak nih, apa kita nih goib itu kan. Kalau goib kan horor juga kan ya, kalau misalnya ada orangnya kan jelas gitu ya. Udah malamnya tuh udah gue disurvei hari apa tuh tadi, Selasa, hari Rabunya gue ditelepon lagi sama agent, tapi agentnya yang beda, agent GoFleetnya beda. Katanya sih nih agent yang pertama ini yang gue bayar 200 saya lagi cuti, jadi gue ditelepon sama agent yang berbeda. Intinya sama lah, konfirmasi terus sekaligus dia ngasih tahu kalau lagi ada program joining fee itu cuma 300.000, tapi ngikut programnya bukan program reguler, bukan program Avanza Xenia, tapi programnya program Kalia Sigra. Tuh Kalia Sigra sama setorannya 180.000, cuman dia bedanya dia nicknya 2023 2024. Kalau yang program reguler itu nicknya nick 2019 tuh Avanza sama Xenia nya. Jadi cuman beda di nick aja, di tahun unitnya aja, tahun unitnya agak lebih muda gitu. Ditawarin lah tuh gua tuh joining fee cuma 300.000. Kalau emang mau ya gue tinggal transfer lagi 100.000 tuh sisanya. Terus gue dibikinin undangan, alhasil gue mau dah dibikinin lah gue undangan. Jatuh lah di hari Sabtu gue dateng ke kantor GoFleet.
dengan persyaratannya nih, lu bisa baca sendiri dah ya. Pas waktu hari Sabtu gua dateng, ya biasa lah, disambut bagus kok, pelayanannya oke. Gue suka orangnya open lah, termasuk kayak security-nya juga enak, orang informasinya juga jelas. Nah, cuman gini, waktu di hari Rabu itu gue sempet ditanya, "Pak, Bapak ini kan terdaftar di Goret ya?" "Iya bener." "Berarti nanti kalau kayak gitu kita bantu proses buat resignnya dulu ya, biar bisa mutasi ke mobil." Nah di situ gue baru tahu kalau mau ke Gokar, sedangkan kita punya akun Goret, kita itu harus mutasi dulu, resign dulu dari motor. Ya waktu itu gue pikir, oh ya udah kalau mau dibantu mah, namanya perusahaan udah kerja sama perusahaan Gojek ya kan, ya feeling gue mah ya mungkin satset gitu kan, hari itu juga jadi beres gitu. Tinggal gue dibikinin akun Gokar yang baru, ya udah gue serah terima kunci, udah gue bisa langsung narik kan gitu tuh harapan gue mah, feeling gue, ekspektasi gue. Ternyata begitu gue udah nyampe sono, gue udah ngobrol-ngobrol, kita ngikut training gitu. Nah gue sempat kan ketemu sama customer service-nya tuh. Akhirnya dibantu lah tuh buat proses resign. Ya benar memang dibantu proses resign. Dia gue ditanyain, aplikasinya masih aktif nggak? Iya masih aktif. Ada kena suspend nggak? Enggak. Ada tunggakan kayak atribut nggak? Enggak lah, udah nggak ada. Oke deh, dibantu. Akhirnya begitu dibantu ya kan, gue nggak ngerti gimana, kata dia udah ikut training aja dulu. Ya udah ikut training, nanti dapat pemberitahuan kok, dapat notif gitu kan dari pihak Gojeknya, dari aplikasinya gitu, dipesan masuk. Ya udah, begitu gue udah ngikutin serangkaian training itu sampai onboarding tentang peraturan mainnya di GoFleet seperti apa gitu, ya udah gue dapet notif dah tuh. Nah notifnya ini jebret, ini notifnya: menindaklanjuti permintaan Anda mengenai pindahan layanan dari armada ke individu, dapat kami informasikan terkait permintaan pindah layanan saat ini belum dapat diproses. Ternyata belum bisa bre. Gua kasih tau lah ke customer service-nya, akhirnya di push lagi, mungkin di follow up lagi pihak Gojeknya, sampai jam 3:30 sore gue di sana. Ya sambil nongkrong lah, nggak kerasa juga kan, tetap belum bisa. Jadi gue ambil kesimpulan, oh ya mungkin ada aturan yang gue nggak tahu gitu kan ya, kalau memang mutasi ada waktunya gitu mungkin kan, nggak bisa langsung satset gitu. Ya udah akhirnya gue pulang, masih dengan feeling gue yang mungkin nggak lama-lama kali gitu. Ternyata sampai di hari Senin tanggal 2 Juni ini akun gue belum bisa dimutasi. Gue udah coba hubungin pihak agennya bilang sih untuk akun aman, pasti bisa dibantu, cuman mungkin perlu waktu gitu. Nah inilah nih yang gue pengen info ini ke teman-teman nih bre, buat yang mau mutasi dari motor ke mobil, mau lewat GoFleet kayak mau mobil individu kayak gitu ya kan. Ya prosesnya seperti ini gitu, ada jedanya gitu, ada waktunya gitu, ada aturannya gitu. Enggak yang bisa lu sekali ngajuin mutasi langsung jadi hari itu juga gitu ya, enggak gitu kan, tergantung dari pihak aplikatornya aja gitu. Nah, jadi
sementara sih itu aja tuh yang pengen gue bagi-bagi informasinya gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau pindah gitu atau mau mutasi gitu ya kan, ya seperti itulah alurnya gitu. Jadi nggak usah bingung selama selama mutasi kita, sebelum mutasi ya gimana ya, selama akun kita ini aman, nggak ada suspend, nggak ada tunggakan, nggak ada masalah lah intinya di motor ya, itu kita nggak ada masalah. Nantinya kalau misalnya memang mau naik ke mobil pun juga ya aman-aman aja, sabi gitu. Cuman ya mungkin perlu waktu gitu ya. Sampai sekarang juga sih gue belum tahu nih, maksudnya sampai kapan gitu kan. Nanti kalau misalnya memang udah bisa, pasti bakal gue infoin lagi di sini. Jadi mungkin kalau misalnya ada om-om nih yang udah kawakan gitu kan, abang-abang yang udah pengalaman atau mungkin pernah ngalamin juga kayak begini, bolehlah bagi-bagi infonya di komen gitu kan. Atau kalau misalnya memang ada cara-cara lain nih supaya bisa cepet dimutasinya gitu, bolehlah bagi-bagi infonya lah di komen gitu kan, sekaligus buat informasi ke teman-teman juga nih yang mau mutasi dari motor ke mobil gitu. Mungkin nanti gue bakal bikin lagi info cara daftar di GoFleet ya. Pastinya sih udah banyak yang tahu gitu, cuman mungkin di 2025 ini ya caranya atau harganya mungkin agak beda gitu ya. Kali aja dengan gue bikin informasi seperti ini ya bisa jadi satu informasi lah buat kawan-kawan gitu. Oke, gitu aja bre cerita gue di video kali ini ya. Semoga bisa dapat membantu, semoga jadi informasi yang berguna anjay. And ya semoga untuk teman-teman kita yang di luar lagi ngebeat gitu kan, disehatin badannya ya, yang baik-baik lah, dilancarin rezekinya gitu ya kan, aman di jalan, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya gabre. Nanti kalau misalnya akun gue udah jadi juga, gue bakal rencana sih bakal update lah kalau bisa tiap hari gitu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berapa hari sekali kek. Oke, segitu aja dulu ya informasi yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Oh ya, ini karena channel baru, sekali lagi ya boleh komen-komen di bawah, bantu juga untuk subscribe sama disubrek sama like-nya, asik. Oke, gitu aja dulu ya. Wassalam.